Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini kita memasuki bab 10 yaitu inti atom dan radioaktivitas. Jadi untuk adik-adik sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berserah diri kepada Allah ataupun menurut kepercayaan masing-masing. Jadi kepada ketua kelas agar memimpin kelasnya untuk berdoa bersama. Kepada ketua kelas dipersilakan. Siap bro. Sebelum kita mulai belajar, ada baiknya kita berdoa agar pada kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Sebelum memasuki pembelajaran pada hari ini, Lestari, Mahathir, Nia Ramadhani, Nikma Ramadhani, Nur Adila, Nur Adija, Nur Adila, Nur Awalia, Nur Hijjah, Putri Aulia, Seri Amanda, Siti Anissa Nursia, Siti Anissa Zebua, Siti Abida, Wiwi, Tidak. Oke, sebelumnya yang nggak hadir apa keterangannya gitu? Baik, sebelum memulai pembelajaran ini, mari kita lihat di papan tulis. Kan ada dua foto nih. Jadi dari adik-adik sekalian, adakah yang tahu apa materi ataupun mengenai gambar pertama dan gambar kedua? Yang ada tunjuk tangan. Apa masalah? Bilang aja. Siapa yang tahu? Atom. Gambar kedua ada yang tahu? Atom. Oke. Jadi dari adik-adik sekalian, siapa yang tahu ataupun siapa yang sudah membaca materi kita? Siapa yang sudah membaca ini pasti tahu materi apa ataupun mengenai apa gambar di depan ini. Baik, jadi yang pertama ini mengenai atom. Tunjuk tangan siapa yang tahu? Apa deh? Proton, neutron, dan elektron. Proton, neutron, dan elektron. Bagus, tepuk tangan. Jadi ada nih kan teori mengenai atom itu terbagi tiga. Yang pertama yaitu teori Dalton, yang kedua yaitu teori Rutherford, dan yang ketiga yaitu mengenai teori J.J. Thomson. Jadi yang di sini materi pada bab 10 ini kita mempelajari mengenai teori atom yang dibicarakan ataupun yang ditemukan oleh Rutherford. Jadi teori mengenai Dalton, J.J. Thomson nggak dibahas, nggak kita bahas, nggak kita pelajari. Jadi pada hari ini kita mempelajari tentang atom mengenai si Rutherford yang mengatakan bahwa siapa yang tahu lagi teori atom mengenai Rutherford? Siapa yang tahu? Baik, mungkin kakak akan lanjutkan atom. Yang kedua yaitu proton. Proton itu adalah bagian di dalam inti atom, tapi dia bermuatan positif. Tadi elektron dia bermuatan negatif, sedangkan proton dia bermuatan positif. Dan neutron itu adalah inti atom, dia neutron artinya netral, tak positif, tak negatif. Jadi dalam inti atom itu ada beberapa bagian, proton, elektron, dan neutron. Elektron tadi dia bermuatan positif. Atom tersebut juga yang paling spesifiknya itu kalau Dalton dia mengatakan bahwa atom itu isinya kosong, seperti bola kaca bulat tapi nggak ada isinya kan. Tapi kalau J.J. Thomson mengatakan bahwa atom itu seperti bola kismis. Bola kismis itu bola seperti kue kismis, dia bulat seperti kue bulat tapi ada di dalamnya. Ini kayak biji kismis gitu. Inilah yang dikatakan si
dalton dia bulat aja kepala beda itu. Tapi kalau situ masih ada, kami tak ada bukan berarti ada massa, ya ada massa ataupun matanya kan neutron. Jadi di dalam proton muatannya positif kan, neutron negatif. Jadi ini kan massa. Kalau si proton massanya 1,6725 dikali 10 pangkat minus 27. Bayangkanlah minus dah minus 27. Dari kecilnya 0,00000 itu sampai 27 0,000001672 kecil. Untuk neutron dia senilainya nggak beda jauh, cuma 1,6748 dikali 10 pangkat minus 27. Jadi baik, sampai situ dulu pembahasan kita. Siapa yang ingin menyimpulkan ataupun menyampaikan, mengulas kembali lah yang sudah kita pelajari dari yang kecil. Jadi dapat apresiasi ataupun dapat hadiah. Siapa yang bisa? Jangan takut salah apa-apa. Maju aja. Siapa yang bisa? Satu orang, satu dari cewek, satu dari cowok. Siapa dia? Maju. Neutron ini muatannya netral. Jadi jika ada muatan proton dan neutron, dia disebut nukleus. Dan atom ada 3 teori. Yang pertama dari Darwin. Yang pertama di Dalton, yang kedua di Thomson dan Yang teori Dalton itu teori atom yang isinya muatannya kosong. Teori Thomson yang teorinya berbentuk Wedge Smith, dan Rutherford yang atomnya memiliki lintas. yang dari cowok nggak ada, mungkin lebih maju, lebih gentle, lebih berani, lebih paham yang cewek daripada yang cowok. Mungkin suatu saat nanti yang jadi cewek bukan cowok. Baik. Isobar dan isoton. Baik, isotop itu adalah atom yang memiliki unsur yang sama tetapi memiliki massa dan nomor atom yang berbeda. Yang kedua yaitu isobar, dia yaitu adalah massanya yang sama tetapi unsurnya berbeda. Massa sama, unsur berbeda. Yang ketiga yaitu isoton, unsurnya berbeda tetapi jumlah neutronnya sama. Jadi udah pernah belajar kimia tentang apa kan, tentang unsur-unsur. Helium, hari Rabu, Kamis, Jumat, yang itu. Natrium, helium, air, sudah kan? Jadi dalam atom itu ataupun yang sudah kita ketahui unsurnya sama tetapi massanya berbeda. Kalau isobar berbeda. Kalau untuk isoton dia massanya sama berbeda, massa berbeda tetapi neutronnya itu
sama. Jadi di dalam buku kita itu ada contohnya. Jadi contoh dari yang pertama yaitu kan isotop. Jadi contoh dari di buku kita itu contoh dari isoton. Kalau isobarnya itu nomor masanya sama, akan tetapi jumlah dari n-nya itu berbeda. Sedangkan isoton itu neutronnya itu ada sama dengan n sama dengan a dikurang z. Maksudnya ini A Z Z. Jadi kalau isoton itu neutronnya itu sama. Kalau untuk isoton, jadi cara mengetahuinya itu kayak misalnya contoh yang kita buat ini kan 20 Ca 40 Ca 20 39 19K. Jadi N untuk Ca 40 dikurang 20 sama kepada semuanya. Silakan ambil buku tugas. Tugasnya di ABC coba tentukan mana isotop, isobar, dan isoton. Coba tentukan mana isotop, isobar, dan isoton. Jadi untuk isotonnya itu menggunakan rumus ini. Ini untuk isoton. Untuk isoton menggunakan rumus ini. Untuk isotop dan isobar menggunakan materi ataupun teori yang menjelaskan tentang isotop dan isobar. Oke, siapa yang bisa maju ke depannya?
DNA 8 dan 12. Jadi jawaban gawannya itu ini. Dia menjawab isotop. Jadi apakah jawaban dari temannya itu sudah benar? Tidak. Apa bukti ataupun teori yang mengatakan bahwa isotop itu merupakan yang betul yaitu pasangan A, yaitu oksigen dan natrium. Itu yang sama. Yang kedua yaitu isobar. Kenapa dikatakan yang D ini adalah isobar? Masanya sama. Masanya menunjukkan yang mana? 24. Dan yang ketiga yaitu isoton dengan jumlah neutron 12. Oke, baik ya. Jadi mungkin materi kita pada hari ini cukup sekian materi kita pada hari ini. Mungkin akan dilanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Pertemuan selanjutnya itu kita membentuk kelompok persentase kembali. Di mana yang kelompok pertama yaitu membahas tentang bagian A dan B mengenai partikel penyusun inti dan ukuran dan bentuk inti. Untuk kelompok 2 membahas tentang defek massa dan energi ikat inti dan kestabilan inti dan radioaktivitas. Dan sedangkan yang kelompok 3 atau kelompok C membahas tentang peluruhan radioaktif dan deret radioaktif. Kelompok D membahas tentang reaksi fisi dan reaksi fusi dan reaktor nuklir dan bom nuklir. Sedangkan kelompok E mendapat 3 bagian yaitu transmutasi buatan, manfaat dan dampak radioaktivitas dan potensi radiasi. Jadi diharapkan kepada setiap kelompok menyiapkan media pembelajaran ataupun seperti gambar seperti yang kita biasanya di kelas ataupun mempersiapkan materi presentasinya. Dipersiapkan semaksimal mungkin ya. Baik. Jadi ini hanya sekilas dari materi pembelajaran kita. Belum kita membantu orang untuk menyimpulkan kembali materi dari pertama sampai terakhir. Siapa yang bisa? Bisa dan semaksimal mungkin aja. Kepada teman-temannya agar menyimak dan mencatat apa yang disampaikan oleh Bu Puan. Kalau ada pertanyaan, setelah kita yang ingin bertanya nanti silakan menyiapkan pertanyaannya ya. Baiklah, saya akan menyimpulkan dari materi tentang inti atom. Atom dibagi menjadi 3 bagian yaitu elektron, proton, dan neutron. Elektron bermuatan negatif, sedangkan proton bermuatan positif, dan neutron bermuatan netral. Teori Rutherford yang dikemukakannya adalah memiliki lintasan, sedangkan teori yang bola kristalis dikemukakan oleh J. Thomson dan teori bola pedal yang kosong dikemukakan oleh Dalton. Isotop adalah unsurnya memiliki unsur yang sama, sedangkan masanya berbeda. Isobar masanya yang sama dan unsurnya berbeda. Sedangkan isoton memiliki neutron yang sama dan massa yang berbeda. Sekian. Apabila terdapat kesalahan ataupun kejanggalan pada penyampaian materi, Bapak minta maaf. Kepada Tuhan Bapak minta ampun. Untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita membaca doa